Tuhan batu karang kita, pelindung dalam bahaya. Meski apapun menimpa, pelindung dalam bahaya. Tuhanku, batu karangku, pelindung yang maha kuasa, pemimpin pada jalanku, pelindung dalam bahaya. Oh, batu karang yang teguh, pelindung dalam bahaya. Engkau saja penolongku, pelindung dalam bahaya. Tuhanku, batu karangku, pelindung yang maha kuasa, pemimpin pada jalanku, pelindung dalam bahaya. Mari berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk waktu yang indah di jam dan saat ini kami akan belajar firman-Mu. Tuhan, berikan kesempatan yang baik dan biar kiranya kuasa Roh Kudus menuntun hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Oke, saudara-saudariku, hari yang baru tanggal 5 Mei dengan judul renungan firman Tuhan adalah pikiran daging adalah seteru Allah. Sekali lagi, pikiran daging adalah seteru Allah. Ayat tema firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Roma 8 ayat 7 dan ayat 8. Kita ikuti penjelasannya. Manusia pada mulanya dikaruniai kuasa berpikir yang mulia dan seimbang. Manusia itu sempurna tubuhnya, selaras dengan kehendak Allah. Pikiran-pikirannya bersih, maksud-maksudnya pun suci. Tetapi karena durhaka, kuasanya berubah, lalu mementingkan diri sendiri, mengambil alih tempat kasih itu. Keadaannya menjadi amat lemah karena pelanggaran itu, sehingga membuat dia tidak mungkin dengan kekuatannya sendiri melawan kuasa kejahatan itu. Dia telah ditawan setan dan akan tetap dikuasainya kalau Tuhan Allah tidak turut campur tangan secara khusus. Maksud penggoda ialah menghalang-halangi rencana ilahi di dalam penciptaan manusia itu, lalu memenuhi bumi ini dengan bencana yang memilukan. Dan dia akan menunjukkan bahwa semuanya ini terjadi sebagai akibat pekerjaan Tuhan Allah dalam menjadikan manusia itu. Dalam keadaan tanpa dosa, manusia dapat mengadakan hubungan yang menyenangkan dengan Allah. Di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Tetapi sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia tidak dapat lagi menikmati kesenangan hubungan yang kudus itu. Bahkan dia mencoba menyembunyikan dirinya dari hadapan hadirat Tuhan Allah. Demikianlah selalu keadaan hati yang masih belum dibarui. Ia tidak sesuai dengan Allah dan tidak akan mendapat kesenangan dalam hubungan dengan Dia. Orang yang berdosa tidak senang di hadapan Allah. Dia akan takut dan mengundurkan diri dari pergaulan dengan makhluk yang suci. Sekiranya dia diperkenankan memasuki surga, hal itu tidak akan mengembirakannya. Kasih yang tidak mementingkan diri sendiri, yang bertata di surga. Setiap hati yang menyambut hati kasih Allah yang tiada batasnya, tidak akan mendapat sambutan di dalam jiwanya. Pikiran-pikirannya yang memikat hatinya, motif-motif yang terdapat padanya, berlawanan dengan orang-orang yang tiada berdosa, yang tinggal di sana. Dia akan menjadi satu bunyi sumbang dalam irama surga. Saudara-saudariku, ternyata pikiran daging, pikiran dunia, pikiran jahat, ternyata itu adalah perseteruan terhadap Allah. Perseteruan terhadap Allah. Karena apa? Karena dia tidak menyenangi akan hukum-hukum Tuhan. Tapi
Marilah kita berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, kita menyenangi akan hukum Tuhan, kita menyenangi tabiatnya, kita hidupkan dalam kehidupan kita setiap hari, karena kita adalah sahabat-sahabat Tuhan dan bukan seteru Allah. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih kami diberkati hingga jam saat ini. Dan firman-Mu mengingatkan kami agar kami tidak bersahabat dengan dunia, apalagi dengan pikiran daging, karena itu adalah seteru Allah. Tolonglah kami Tuhan, mampukan kami dengan kuasa-Mu, supaya kami menghidupkan firman ini dalam kehidupan kami, dan kami turut terhadap hukum-hukum Tuhan. Hari yang baru ini berkatilah kami. Berkatilah semua umat-umat Tuhan dalam usaha, dalam pekerjaan. Biar kiranya Tuhan buka jalan, Tuhan curahkan berkat. Berkati anak-anak kami dalam pendidikan, dalam pekerjaan. Biar kiranya kami semua dalam lindungan Tuhan. Mendoakan untuk saudara-saudari kami yang dalam keadaan sakit dan dirawat. Biar kiranya tangan kasih-Mu akan mengangkat sakit penyakit mereka. Mereka tetap percaya kepada Tuhan. Ketika kami menghadapi pergumulan yang berat, mampukan kami untuk tetap bersandar kepada Tuhan. Sanggupkan kami untuk menghadapinya. Sanggupkan kami untuk memperoleh kemenangan. Terima kasih Tuhan, hari ini menjadi hari berkat lagi bagi kami. Terpujilah nama-Mu, diberkatilah semua umat-umat Tuhan yang beribadah pada jam dan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami persembahkan doa ini. Puji Tuhan, haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.